Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari tim Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan konsep usaha kami yang berjudul Indukates, pengembangan usaha berbasis upaya IPB melalui konsep integrasi community, edu, agropreneurship. Tim kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama bernama Agus Setio Yudanto, yang kedua saya sendiri, Abdar Abdul Jabar, kemudian ada Rizal Pareza. Kami bertiga berasal dari satu departemen yang sama, yaitu Departemen Pertanian Institut Pertanian Bogor. Kami persembahkan karya kami ini untuk alma mater dan bangsa demi kemajuan pertanian Indonesia. Latar belakang usaha kami itu terdiri dari 4 poin. Yang pertama, Indonesia sebagai negara pertanian besar dengan potensi yang besar pula untuk menghasilkan buah-buahan tropis. Tapi ternyata buah-buahan impor dapat menguasai pasar Indonesia dikarenakan brand image yang sudah cukup kuat. Poin yang 3, pepaya memiliki daya terima yang luas, harga yang terjangkau, dan memiliki manfaat yang sangat bervariasi. Bisa kita lihat bahwa pepaya di samping diproduksi dan dijual untuk dijadikan makanan buah konsumsi yang siap saji, juga bisa dijadikan produk olahan, bisa berupa permen, bisa berupa selai, dan produk sampingnya mungkin seperti getahnya untuk dijadikan papain, kemudian sukada, dan lain sebagainya. Dan poin keempat itu pepaya IPB sebagai varietas unggulan nasional memiliki banyak tipe. Kita lihat di sini pepaya IPB ya. Kita menitik beratkan pepaya IPB. Mengapa pepaya IPB? Karena pepaya IPB merupakan varietas unggulan nasional yang baru-baru ini diluncurkan dan memiliki banyak tipe. Mulai dari IPB 1, IPB 2, IPB 3, IPB 4, IPB 5, sampai dengan IPB 10. Cukup banyak ya. Dan setiap tipe pepaya IPB tersebut memiliki manfaat yang berbeda-beda tergantung pemakaiannya. Ya, saya ingin memperkenalkan beberapa tipe pepaya. Mungkin Anda mengenalnya nih. Nah, ini mungkin bisa ditebak nih. Apa ini jenis pepaya apa ya? Apa ini mungkin pepaya kampung mungkin ya? Wah, ternyata bukan. Ini ternyata jenis pepaya varietas IPB 1 yang sangat digemari karena rasanya sangat manis dengan ukurannya sangat imut. Nah, yang kedua, bisa ditebak ini jenis apa lagi nih? Apa pepaya ini kan berwarna kuning semua, apa sudah matang semua nih? Wah, lihat, ternyata ini merupakan varietas pepaya IPB 4 yang memiliki warna dasar kuning dengan rasa daging yang lembut. Dan pepaya ini ternyata sudah ada yang mengekspor ke Amerika dari Indonesia. Sangat potensial sekali ya. Dan mungkin kalau ini Anda kenal ya, karena memang ini biasanya banyak di Indonesia. Dan ini dikenal dengan nama pepaya California. Apakah benar ini pepaya California? Ternyata ini merupakan varietas pepaya IPB 9 yang memiliki rasa yang manis dengan daging tebal dan non-crispy. Cukup sama ya dengan pepaya California ya, tapi beda. Ini merupakan pepaya IPB. Yang menciptakan adalah orang Indonesia, bukan orang luar negeri pastinya. Ya, di sini kami ingin memperkenalkan apa sih itu Indukates. Nah, Indukates merupakan wadah usaha yang bergerak dalam bidang agribisnis komoditas pepaya. Di sini Indukates mengusung varietas pepaya IPB sebagai komoditas utamanya. Dikarenakan yang sudah disebutkan tadi, yang ternyata bahwa pepaya IPB di samping banyak tipenya juga bermacam sekali manfaatnya. Usaha yang dijalankan Indukates ini berorientasi pada penerapan konsep integrasi community edu agropreneurship. Apa sih itu community agropreneurship? Nah, di sini
mungkin panjangannya ya, mungkin di sini dilihat bahwa Indokates berdasarkan konsep integrasi community edu agropreneurship. Community yang dimaksud community ada community development. Di sini pengembangan masyarakat. Kemudian juga ada edukasi yang dimana edukasi ini lebih ke konsumen. Kemudian juga agropreneurship. Di mana juga ini juga orientasi untuk ke konsumen. Untuk melatih jiwa atau spirit entrepreneurship konsumen untuk dapat berminat di bidang pertanian, khususnya pertanian yang berhubungan dengan budidaya pepaya IPB. Nah, di sini community development bisa diperinci lagi bahwa kami mengembangkan konsep community development dalam wadah kami ini bertujuan jangka panjang adalah pertama untuk memberdayakan petani, yang dimana untuk memberdayakan petani supaya mereka bisa mengenal komoditas pepaya IPB, menyukai dan juga bisa terampil membudidayakan pepaya IPB. Dan kedepannya kami ingin dengan pemberdayaan ini tujuan jangka panjang adalah untuk kemitraan memberdayakan mereka supaya mereka tuh bisa membudidayakan dan bisa menghasilkan dan bekerja sama dengan wadah kami yaitu wadah Indokates untuk penjualan hasil yang dihasilkan dari kelompok tani yang bermitra dengan kami. Ya, edu di sini diterangkan bahwa edu merupakan edukasi kepada konsumen. Edukasi kepada konsumen terkait informasi seputar manfaat dari segi nilai gizi, budidaya, dan agribisnis komoditas pepaya IPB. Jadi memang di sini edukasi ditekankan kepada masyarakat atau calon konsumen. Ini bedanya Indokates dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain yang hanya mungkin menjual pepaya saja. Tapi kalau kami di sini samping menjual produk pepaya, kami juga melaksanakan edukasi supaya masyarakat tuh berminat pada produk kami, juga mengetahui seluk-beluk tentang pepaya IPB, mulai dari budidayanya, mungkin dari nilai gizi, dan juga agribisnisnya. Kemudian juga agropreneurship, entrepreneurship yang berbasiskan pertanian, bertujuan memotivasi para konsumen agar tetap mencintai produk buah tropis asli Indonesia, khususnya pepaya IPB, dan punya minat untuk mengembangkan komoditas pepaya IPB di daerahnya. Tujuan kami adalah di sini agropreneurship untuk konsumen, yang dimana kami berharap dengan penekanan agropreneurship untuk konsumen bisa dapat tertarik, kemudian juga mereka termotivasi untuk mengembangkan, membudidayakan pepaya IPB, sehingga pepaya IPB itu bisa tersebar tidak hanya di Bogor tapi juga di seluruh Indonesia. Tujuan jangka panjang kami. Sistem produksi terintegrasi mulai dari sektor hulu hingga sektor hilir. Bisa dilihat di sini produk kami mulai dari sektor hulu ada tambulan pot, kemudian juga ada buah, ada benih, ada bibit, dan juga tambahan lagi ada investasi bagi para konsumen yang berminat untuk berinvestasi. Dan di sektor hilir, produknya mulai dari manisan, kemudian juga ada yogurt, ada permen, kemudian juga ada papain sebagai produk sampingannya. Nah, di sini visi kami menjadi perusahaan berskala nasional untuk mengembangkan komoditas buah tropis Indonesia pepaya IPB yang mengedepankan konsep integrasi community edu agropreneurship dalam pelaksanaannya. Isi membangun dan image komoditas pepaya IPB. 2. Mengembangkan sistem produksi yang terintegrasi dari hulu hingga hilir serta menitikberatkan pada GAP, Good Agricultural Practice. Isi nomor 3, mengembangkan sistem pemasaran kreatif yang berorientasi pada penerapan edukasi kepada konsumen. 4. Mengembangkan sistem kemitraan dengan kelompok tani. 5. Mengembangkan sistem pemberdayaan masyarakat petani yang cukup baik ya. Kemudian juga yang keenam, mengembangkan kerjasama dengan instansi tertentu yang terkait dengan bidang budidaya ataupun penelitian.
struktur organisasi dapat dilihat mulai dari direktur, ada sekretaris, manajer HRD, manajer produksi, manajer pemasaran, manajer keuangan. Untuk manajer produksi, di bawahnya ada asisten produksi hulu dan produksi hilir sebagai pengawas, dan mereka akan mengawasi kelompok tani di bawahnya, sehingga kelompok tani dapat bekerja sesuai dengan SOP. Promosi, kami melakukan promosi dengan 3 cara, yaitu yang pertama melalui media cetak, melalui brosur, kemudian juga kami membangun papan reklame, dan media elektronik mulai dari web, web. Kami mulai dari media elektronik kami menggunakan web. Kemudian kami juga di samping media cetak dan media elektronik, kami juga melaksanakan lomba dan seminar dengan tujuan untuk menggugah minat dan keingintahuan konsumen terhadap produk-produk yang kami tawarkan. Lokasi usaha. Lokasi usaha kami bertempat di daerah Kota Bogor, dan di lokasi usaha kami itu kami menerapkan suatu konsep yang tidak biasa, yang tidak hanya sekedar menjual produk, tapi juga kami di sini membuat suatu konsep yang dimana ada tempat pembibitan, ada tempat kawasan pembibitan buah secara langsung, dan juga samping itu juga penjualan produk ya, pemilikan buah, sehingga nanti kedepannya diharapkan konsumen tuh tertarik gitu, tidak hanya sebagai kawasan penjualan produk, tapi juga mereka juga bisa menikmati gimana asiknya untuk memilih bibit sendiri dan memetik buah sendiri. Analisis produksi Indokates di sini pertama kali akan melakukan pembinaan kepada kelompok tani wanita, kemudian juga kepada kelompok tani pria. Kelompok tani wanita akan memproduksi permen, produksi hilir ya. Di sini produksi hilir mulai dari permen, yogurt, dan manisan. Kemudian juga untuk kelompok tani prianya akan memproduksi produk hulu ya, produksi benih, bibit, tambulan pot, buah, dan getah. Dari hasil produksi tersebut akan dikirimkan ke Indokates, dan Indokates akan mensortirnya dan kemudian baru akan menjualnya kepada konsumen. Atau kalau misalkan memang Indokates tidak langsung ke konsumen, Indokates akan menyalurkannya kepada distributor, kemudian dari distributor akan langsung ke pedagang perantara, dan dari pedagang perantara konsumen. Ya, segmentasi buah segar, segmentasinya dibedakan berdasarkan tipe pepayanya dan juga berdasarkan grade, mulai dari grade A dan grade B. Kemudian untuk permen, yogurt, manisan, enzim, dan benih itu berdasarkan ukuran berat besi. Untuk bibit, tambulan pot itu berdasarkan tipe dan umur. Dan untuk investasi budidaya itu berdasarkan skala luas lahan. Jadi kami membagi segmentasi berdasarkan kriteria tersebut ya. Target, kami mempunyai target mulai dari tahun 2011 hingga tahun 2014. Pertama, tahun 2011 mulai dari pengembangan sistem produksi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Kemudian pengembangan sistem pemasaran kreatif yang berorientasi pada penerapan edukasi kepada konsumen terkait informasi seputar manfaat dari segi nilai gizi, budidaya, agribisnis komoditas Kopa IPB, dan pengetahuan mengenai agropreneurship. Kemudian pengembangan sistem kemitraan dengan masyarakat, kelompok tani lokal yang terorganisir dengan baik dan berjalan secara kontinu. Terakhir, pengembangan sistem pemberdayaan masyarakat petani dengan cara memberikan pelatihan dan informasi terkini perihal pertemuan dalam bidang budidaya serta pengembangan varietas. Untuk target 2012, pertama pengembangan kerjasama dengan instansi